إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan kita masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, terutama kita niatkan aktivitas kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini khususnya dari pagi tadi sampai malam hari ini, yaitu kita niatkan untuk ibadah dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan nanti di yaumil qiyamah ya. Baik. Jemaah sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, sedikit saya mengingatkan bahwasanya Rasulullah SAW di antara kasih sayang beliau SAW kepada umatnya, yaitu beliau mengajarkan satu doa yang doa ini sering beliau baca, bahkan dijadikan zikir pagi dan sore ya. Doa tersebut adalah beliau meminta perlindungan dari 4 hal, yaitu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Doa ini dianjurkan dan disunahkan dibaca setiap pagi dan sore ya, dari mulai ba'da subuh dan sore ba'da asar sampai menjelang maghrib ya. Ini dianjurkan kita untuk membaca doa ini, yaitu doa perlindungan. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ini ada 2 sisi ketidakmanfaatan ilmu tersebut dan kita berlindung darinya. Yang pertama yaitu manakala seseorang itu tidak mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Ini berarti disebut ilmu yang tidak bermanfaat, walaupun ilmu tersebut berasal dari Al-Quran, As-Sunnah dan pemahaman para sahabat. Ilmunya tidak salah, tapi yang salah dari sisi dikarenakan ilmu tersebut tidak diamalkan oleh pemiliknya, maka dengan nisbah kepada pemilik ilmu tersebut yang tidak mengamalkan tersebut, maka itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat bagi orang yang memilikinya. Ini yang pertama. Jadi ilmunya sahih, ilmunya benar ya, akan tapi dia tidak mau mengamalkan. Maka kita berlindung dari ini.
Kemudian ilmu yang tidak bermanfaat dari sisi yang kedua, yaitu ilmu tersebut adalah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, terutama di dalam memahaminya. Nah, ini juga banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Memang benar terkadang dia menempuh ilmu dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Akan tapi ternyata Al-Quran dan Sunnah tersebut tidak sesuai dengan apa yang difahami dan dipraktekkan langsung oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena mereka adalah orang-orang yang paling mengerti dan paling benar di dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah karena langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW. Bahkan kebanyakan peristiwa-peristiwa tentang hukum-hukum di dalam Islam itu turun berkenaan dengan awal kejadian di antara mereka para sahabat. Ya. Tentang hukum bagaimana seseorang itu mentalak istrinya, bagaimana dia merujuk istrinya misalnya, bagaimana saum, bagaimana sholat. Itu kebanyakan kejadian-kejadian di antara mereka para sahabat, kemudian turunlah hukum-hukum tersebut. Pengharaman khamr, ya, pengharaman judi, ini semuanya berkaitan di awal-awal dengan kejadian mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Oleh karena itu pengamalan mereka, pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah tidak diragukan lagi dan langsung mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka dan mereka pun ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi Rabb mereka. Ya. Maka terkadang seseorang mendapatkan ilmu dari, diistilahkan dia mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata ketika dia amalkan itu tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh pendahulu kita yang soleh, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka ini juga terkategorikan ilmu yang tidak bermanfaat. Karena pada dasarnya ketika dia mengamalkan sesuatu yang jelas keliru, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu tertolak. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada urusannya, yang tidak ada perkaranya dari kami, ya, maksudnya tidak ada di dalam agama Islam, baik secara pemahaman ataupun pengamalan yang sesuai dengan apa yang difahami dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka itu raddun ay mardudun, yaitu tertolak. Ya, maka walaupun dia mengamalkan ilmu tersebut, maka ini namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi yang pertama adalah seseorang mendapatkan ilmu yang sahih, yang benar, pemahamannya benar, tapi tidak diamalkan. Ini juga masuk dalam kategori tidak bermanfaat. Yang kedua, dia mendapatkan ilmu, dia amalkan, tapi ternyata dia fahami dan diamalkan tidak sesuai dengan apa yang difahami dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka ini pun juga terkategorikan ilmu yang tidak bermanfaat karena pengamalannya sia-sia, karena bersumber dari pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kita berlindung dari sifat ini, dari memiliki ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat karena tidak diamalkan, dan tidak bermanfaat dikarenakan tidak benarnya ilmu yang kita ambil. Maka dari itu di sini ada
motivasi bagi kita untuk memperhatikan dari mana ilmu itu kita ambil. Dan kemudian kalau kita sudah menentukan dan memastikan bahwa ilmu yang kita ambil itu berpemahaman yang benar sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka kemudian langkah selanjutnya kita harus mengamalkannya. Jangan sampai kita mendapatkan ilmu tapi tidak diamalkan sehingga tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua yaitu wa min qalbin la yakhsha. Kemudian dari hati yang tidak khusyuk. Ya, dan ini dikatakan oleh para ulama, ini adalah akibat dari yang pertama. Ketika seorang mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat, maka dia tidak akan pernah bisa khusyuk hatinya. Kalaupun dia mengamalkan ilmu yang ilmu tersebut tidak sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian hatinya merasa khusyuk, maka ingat, kekhusyuan yang dia dapat bukanlah kekhusyuan yang datang dari Allah SWT. Karena syaitan pun mampu menjadikan hati seseorang itu khusyuk dengan amalan yang jelas-jelas tidak sesuai dengan apa yang difahami dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dari itu hendaknya seseorang itu berhati-hati, ya. Bisa jadi khusyuan yang dia dapatkan itu bukan khusyuan yang datang dari Allah SWT, tapi itu khusyuan yang memang dihembuskan oleh syaitan, dan ini sifatnya itu tidak kekal. Berbeda dengan kekhusyuan yang datang dari Allah SWT. Itu benar-benar kekhusyuan yang hakiki. Ya. Lihatlah orang ketika mendengarkan nyanyian-nyanyian lagu-lagu yang di situ ada gambaran tentang percintaan. Betapa khusyuknya hatinya, dia bahkan bisa menangis. Tapi apakah itu khusyuan itu datang dari Allah SWT? Padahal amalan-amalan tersebut itu jelas dilarang oleh Allah SWT. Contoh lagi misalnya dia berzikir dengan zikir bilangan-bilangan tertentu 10.000 kali, apalagi di bulan-bulan Muharram seperti ini, ya, banyak tersebar amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, di dalam menyambut bulan Muharram dengan zikir-zikir tertentu yang diada-adakan. Kita lihat, bukankah mereka khusyuk? Hati mereka bergetar, menangis, mata mereka menangis. Tapi itu pada hakikatnya bukanlah khusyuan yang datang dari Allah SWT. Karena syaitan itu akan datang kepada seorang yang mengamalkan satu amalan, dan dia akan membuat orang tersebut khusyuk dengan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tidak diamalkan oleh para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, maka jangan tertipu dengan kekhusyuan yang sekilas terlihat nyata, tapi pada hakikatnya itu adalah talbis iblis, itu adalah tipuan dari iblis laknatullah alaih. Ya. Kemudian yang ketiga, wa min nafsin la tashba', kemudian dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Berlindung dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Ya. Yaitu dia merasa tidak qanaah, tidak menerima apa yang Allah SWT berikan, takdirkan kepada dirinya. Dia senantiasa mengeluh dengan keadaan-keadaannya. Ini pun akibat dari yang pertama, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Karena ilmu, ketika dia sudah mengetahui bagaimana harus beriman dengan takdir yang benar, ya,
Maka ketika dia tidak amalkan, dia tidak terapkan dalam hatinya, maka sudah keadaan yang dia alami, dia merasakan keadaannya kurang mengenakan sedikit, dia akan mengeluh. Dia akan menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir. Kemudian yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci dari 4 hal ini adalah sebenarnya yang pertama, ya, yaitu yang pertama, yaitu apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi manakala seorang mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat, baik dia tidak mengamalkannya ataupun karena keliru di dalam mengambil ilmu, tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka akan menimbulkan yaitu hati yang tidak khusyuk, kemudian jiwa yang tidak pernah puas, kemudian yang terakhir doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus semangat mencari ilmu yang bermanfaat. Makanya di antara doa yang lain yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, yaitu zikir pagi, ya, ini dibaca ketika zikir pagi. Adapun doa yang tadi itu pagi sore. Adapun ini zikir pagi. Rasulullah SAW senantiasa mengawali paginya dengan zikir pagi ini, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi beliau meminta ilmu yang bermanfaat sekaligus juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Karena ini akibatnya akan merembet kepada 3 hal tadi. Kalau ilmu itu tidak bermanfaat, maka hatinya tidak akan pernah khusyuk, jiwanya tidak akan pernah puas, dan doanya tidak dikabulkan. Sebaliknya, ketika ilmu itu bermanfaat, maka ketiga hal tersebut itu akan berubah, berbalik. Hatinya akan khusyuk, kemudian jiwanya akan puas dengan apa yang Allah takdirkan pada dirinya. Kemudian yang ketiga, yaitu doanya akan diijabah. Ya, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sedikit nasihat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian sebagai muqaddimah, ya. Baik, kemudian kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pada fasal berikutnya. Qala rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Faslun, masuk fasal yang ketiga. Wa yukrahul khuyala'u waz-zahwu fil mashi wa innama yamshi qasdan fa innal khuyala'a mishyatun yubghiduha Allah ta'ala illa baina saffain. Pasal ketiga, beliau menyebutkan dan dimakruhkan al-khuyala, yaitu kesombongan, waz-zahwu fil mashi, dan zahw nanti akan dijelaskan di sini. Ini seperti bentuk kebanggaan. Fil mashi, yaitu di dalam berjalan, seperti kesombongan. Ini hampir sama ya, tapi ada perbedaan sedikit. Wa innama yamshi qasdan, dan sesungguhnya hendaknya seorang itu berjalan qasdan, yaitu apa adanya. Artinya enggak dibuat-buat, bukan dalam rangka sombong, petentang-petenteng, ya, tapi biasa saja, ya. Fa innal khuyala'a mishyatun yubghiduha Allah taala, karena sungguhnya kesombongan itu adalah misyah, cara jalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Illa baina saffain, kecuali
di antara dua shaf, artinya di dalam ma'rakah, di dalam peperangan, ya, fil harb, ya. Safain, dua shaf, yaitu antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, ya. Taib, kemudian dijelaskan di sini wal khuyala'u hiyal kibru wal ujub. Al khuyala itu adalah kesombongan dan bangga diri, ya, sombong dan bangga diri. Sebagaimana al-kibr didefinisikan oleh Rasulullah SAW sendiri, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr itu adalah merendahkan manusia atau menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Adapun ujub itu bangga diri, artinya dia membanggakan dirinya sendiri tanpa merendahkan orang lain, ya. Jadi ada perbedaan, ya. Tapi ketika ujub itu ada pada seseorang, itu bisa menghantarkan kepada kibr nantinya, ya, bisa menghantarkan kepada al-kibr, ya, karena ini memang jalannya, ya. Sebelum seorang itu sombong di puncak kesombongan, maka dia pasti akan ujub kepada dirinya sendiri. Itu langkah pertama, ya, sebelum terjatuh kepada kesombongan, ya. Makanya orang ujub itu terkadang dia berangan-angan hanya dirinya saja yang memiliki keistimewaan itu, ya, tanpa yang lainnya. Akhirnya nanti akan menyeret, ya, ketika dia mendapati kenyataan ternyata ada orang yang melebihi dirinya atau sama dalam hal itu dengan dirinya dari keutamaan, kekayaan, kecakepan, ganteng atau cantik, ya, atau kepandaiannya, maka akhirnya akan timbullah kibr. Dia akan mulai meremehkan orang tersebut, ya. Tapi ketika dia belum mendapatkan orang yang sepanding atau yang melebihi dirinya, dia belum masuk dalam kibr, ya. Dia baru ujub dengan dirinya, ya. Baik. Oleh karena itu al-kibr itu dosanya lebih besar, ya. Tapi ini sama dosa besarnya, ya. Tapi al-kibr ini dosanya lebih besar. Makanya Imam Ad-Dhahabi, ya, juga Imam Haythami itu irid dzunub, termasuk dosa besar. Al-kibr ini juga kadang bisa menjerumuskan seorang kepada kekufuran. Karena al-kibr, kata para ulama, itu ada 3. Yang pertama, dia sombong kepada Allah SWT sehingga dia tidak mau beriman kepada Allah SWT. Dia nggak mau mengimani ayat-ayat Allah SWT, ya. Maka ini bentuk kekufuran, sombong, tapi ini bentuk kekufuran sehingga orang tersebut kufur, keluar dari Islam. Kemudian jenis yang kedua, al-kibr ala Rasul, yaitu sombong kepada Rasulullah SAW. Dia nggak mau mengakui Rasulullah SAW, ya, merasa sombong, ya. Akhirnya dia nggak percaya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya. Nggak percaya dengan sifat al-aminnya beliau, sifat amanahnya beliau, bahwasanya beliau adalah orang yang dipercaya oleh Allah SWT, ya. Maka ini juga bentuk kekufuran, 2 hal ini. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas, yaitu dia al-kibr 'alal ibad, yaitu dia sombong kepada orang lain, ya, kepada hamba-hamba Allah yang lain. Maka ini termasuk belum derajat kufur, tapi ini bisa menghantarkan kekufuran, ya. Tapi ini termasuk min kabairid dzunub, ya. Maka dosanya tahta masyiatillah,
Jika Allah berkehendak, dia akan diadab terlebih dahulu, kemudian setelah bersih maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Tapi kalau Allah berkehendak, maka Allah akan ampuni. Ini dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Perilaku dosa besar yang Allah berikan adalah dengan dua kemungkinan. Kalau Allah berkehendak, Allah adab terlebih dahulu. Kalaupun Allah berkehendak yang lain, yaitu Allah akan langsung ampuni. Ya, ini kibir yang dikategorikan dosa besar, yaitu sombong kepada orang lain. Ya. Baik. Kemudian wazahwu, adapun az-zahwu itu al-kibr wal fakhr fil masyi, yaitu bentuk sombong dan berbangga, yaitu dengan senang di dalam bangga diri dengan cara berjalan, ya, dengan cara berjalan. Jadi bentuk kesombongan tapi dalam perilaku jalan, az-zahwu, ya. Jadi nek wong Jawa ngarani kemelinti, ya. Ini bentuk jalan orang yang sombong atau disebut az-zahwu, itu bentuk jalan dengan menunjukkan kesombongan tapi di dalam berjalan, ya. Wa inna ma yamshi qasdan liqaulillahi azza wajal, maka hendaknya seorang itu berjalan itu biasa saja, ya, biasa saja, pertengahan, ya. Terlebih lagi dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu berjalan dalam kondisi tawadhu, merendahkan diri, ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang kisahnya Luqman Al-Hakim yang menasihati anaknya. Di antara nasihat beliau Luqman Al-Hakim ini kepada anaknya adalah wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Ini dalam surah Luqman ayat ke-18 sampai 19. Wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah engkau palingkan pipimu, ya, dari manusia, ya. Artinya kalau diajak bicara dengan seseorang maka jangan palingkan, karena ini bentuk kesombongan, perbuatan yang menunjukkan kesombongan seseorang, berpaling, ya. Makanya disebutkan wala tusa'ir khaddak, ya, yaitu memalingkan, memberikan pipinya, artinya berpaling, ya. Ini bentuk kiasan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan wahai anakku di muka bumi dalam keadaan membanggakan diri, ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang khuyala, yaitu sombong. Nah, ini fakhur, lagi membanggakan diri, ya. Waqsid fi mashyika. Kemudian Luqman Al-Hakim mengarahkan anaknya setelah memberikan larangan, yaitu harus bagaimana cara berjalannya, yaitu waqsid fi mashyika, maka pertengahanlah di dalam berjalan, artinya biasa saja di dalam berjalan. Waghdud min sautik, dan rendahkan suaramu, ya. Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suaranya keledai, ya. Keledai itu suka teriak melengking, ya. Itu diibaratkan orang yang tidak merendahkan suara itu seperti itu. Wa hadza mimma yanbaghi an yurabba alaihi as-sigharu. Maka sebagaimana nasihat ini yang dinasihatkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, maka ini pun seharusnya itu
dijadikan bahan untuk mentarbiyah anak kecil, ya, dijadikan bahan untuk mendidik anak kecil. Maka kalau kita punya anak yang masih kecil, ya, mendidik anak, maka lihat surah Luqman, ya, kita lihat di situ bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh nyata seorang hamba yang dia bukan nabi, hamba yang soleh, ya, tapi betapa agungnya nasihatnya kepada anaknya. Dan ini contoh pendidikan yang berhasil dengan apa yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, ya. Dan diantaranya yaitu nasihatnya kepada anaknya, jangan berjalan dalam keadaan sombong, ya. Makanya az-zahbu fil masyi itu dilarang, ya. Berjalan dalam keadaan sombong itu dilarang dalam agama Islam, ya. Maka ini harus ditekankan pada anak, ya. Karena anak itu kalau terbiasa nanti, ya, berjalannya petentang-petenteng, nanti ketika besar juga seperti itu, ya. Maka ini pendidikan itu akan melekat dari mulai sejak anak itu masih kecil, ya. Yakni adamul kibr wa adamul fakhr wa adamul khuyala, yaitu berjalan, ya, atau mendidik anak itu agar tidak sombong, tidak bangga diri, dan tidak merendahkan orang lain, ya. Sebagaimana Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya yang pertama kali, ya, sebelum menasihati jangan sombong, maka beliau menasihati dengan nasihat yang paling utama, yaitu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kedzaliman yang amat besar. Ya, kedzaliman yang amat besar. Ini zalim yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala disebut zalim? Padahal zalim itu wad'u syai' fi ghairi mawdhi'i, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kok menyekutukan Allah itu disebut zalim? Ya, karena ketika seorang itu beribadah kepada selain Allah, maka dia sebenarnya sedang meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Yang ngasih hidup Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan dia Allah Subhanahu wa taala, yang ngasih rizki Allah Subhanahu wa taala, ya, masih nganggur ngerengeknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dagangan sepi ngerengeknya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ngasih Allah Subhanahu wa taala, ya. Giliran seneng, ya, dapat panenan melimpah, ya, kok yang dikasih sajen Dewi Sri, ya. Pergi ke laut cari ikan dapat banyak, kok yang disembelihkan kerbau Nyi Roro Kidul, ya. Dapat rizki yang melimpah, ya, yang dipuja siapa? Kebo Selamat, ya. Ini berarti kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, zalim namanya, ya. Maka ini zalim yang paling besar, ya. Sadar yang ciptakan Allah, yang ngasih rizki Allah, ya, yang ngasih keselamatan Allah, yang ngasih kesembuhan dari sakit Allah Subhanahu wa taala. Kok ketika bersyukur, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini jelas bentuk kezaliman yang paling besar, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Padahal kalau hanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak minta macam-macam dalam bersyukur.
Cukup laksanakan saja apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan yang dilarang. Itu bentuk syukur yang luar biasa. Ya. Gak perlu ngasih sajen macam-macam. Ya. Gak perlu nyembelih macam-macam. Nyembelih cukup setahun sekali sudah gak ada masalah. Ketika Idul Adha, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak usah ketika mati sembelihkan ayam, sembelihkan kambing, sembelihkan sapi, nggak perlu. Ya. Maka dari itu inilah yang diwasiatkan Luqman kepada anaknya dengan wasiat yang paling utama. Yang pertama yaitu jangan sekutukan Allah, karena menyekutukan Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah itu bentuk zalim yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang paling besar kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma qala azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya yaitu mengisahkan apa yang dilakukan Luqman Al-Hakim kepada anaknya di dalam menasihati setelah memberikan nasihat yang paling utama yaitu jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Ya, ini yang kita bacakan tadi. Ya, yaitu hendaknya dia berlaku menghargai manusia yang lainnya dengan cara apa? Kalau diajak ngomong jangan memberikan pipi. Artinya apa? Jangan berpaling. Ya. Jangan melengos. Ya, karena ini bentuk akhlak yang mulia, ya, di dalam bermuamalah dengan manusia yang lainnya. Dan ketika berjalan jangan petentang-petenteng, jangan merasa bangga karena Allah gak suka hal itu. Dan kalau ngomong itu gak usah teriak-teriak, ya, gak usah teriak-teriak, ya. Kalau memang cukup, ya, teriak itu digunakan untuk hal-hal yang memang dibutuhkan. Ya, boleh berteriak dalam Islam, tapi bukan berarti setiap kali ngomong terus teriak. Ya, maka ini diibaratkan suara yang jelek sebagaimana suaranya keledai. Ya. Bal takunu mishyatuhu mu'tadilatan, bahkan seharusnya berjalan itu mu'tadilah, yaitu sedang saja. Ya, artinya tidak menunjukkan kesombongan. Wala yushibuha kibrun wala fakhrun wala khuyala wala ujubun. Dan di dalam berjalan itu jangan sampai dibarengi dengan rasa kiber, ya, yaitu sombong, fakhr, bangga, ya. Kemudian khuyala ini juga ada kesamaan dengan kiber, ya, wala ujub, dan jangan ujub dengan diri. Wah, mentang-mentang badannya atletis, ya, sering fitness, ya, itu kalau jalan dibusung-busungkan, ya, kayaknya yang lainnya kecil semuanya, ya. Terus kemudian kalau pakai apa itu namanya, kaos, ya, kaosnya yang makanya ini juga ada pembahasan pakai kaos kalau yang ketat itu, kalau tujuannya untuk kesombongan maka itu dilarang. Makanya disinilah peran innamal a'malu binniyat, ya, sungguhnya amal itu sesuai dengan niatnya. Kamu pakai kaos ketat itu untuk apa? Ya, beda orang pakai kaos ketat yang pakai petani itu biar satset ya, istilahnya macul ya ora keserimpet kaose. Nek kaose terlalu ronggal ya keserimpet dadel duel malah, ya, katoke ya ngono kuwi, ya. Makanya pakainya yang agak ketat gitu. Petani memang tujuannya biar kerjaannya juga satset, ya, biar enggak nyerimpet, enggak ngrewoi,
Tapi kalau orang pakainya itu ini menunjukkan lengannya gede, kayak apa namanya, binaraga, ya, maka itu jelas dari tanda-tanda kesombongan. Maka ini dilarang di dalam Islam, ya. Wa inna makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya seharusnya seorang muslim itu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamshi misyatan mu'tadilatan muttazinatan, ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam itu ketika mencontohkan, beliau itu berjalan mu'tadilatan, biasa saja, seimbang, ya, enggak dibuat-buat, ya. Padahal Nabi itu kekuatannya luar biasa, ya. Orang yang gulat tidak pernah kalah itu dengan Nabi sekali banting dia kalah, ya. Ketika di Mekah, ya, dengan kalau nggak salah namanya Rukanah, ya, itu kekuatannya berlipat, ya. Nggak ada yang bisa mengalahkan Rukanah ini. Maka Rukanah ini disuruh oleh orang-orang Quraisy atau menawarkan diri untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Maka ditantang Nabi Muhammad, kalau saya bisa mengalahkanmu gulat, kamu bisa mengalahkan saya berhenti dan saya ikuti agamamu. Tapi kalau saya mengalahkanmu, kamu berhenti dakwah, ya. Padahal Nabi sudah umur 40-an, ya. Ini kalau orang biasa, ya, maka ini belum ada yang mengalahkan waktu itu. Gak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan ketika Rukanah ini dikeroyok pun dia menang. Maka dengan Nabi sekali sentuh saja langsung dibanting, ya. Ini kekuatan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, diberi kekuatan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk kekuatan di dalam beliau menggauli istri. Ini kekuatan yang luar biasa. Istri beliau pernah menggilir dalam satu malam itu 9 istrinya, ya. Ini jangan main-main, ya. Makanya umatnya Nabi Muhammad SAW hanya boleh 4 saja, karena kekuatannya nggak akan mungkin, ya. 1 saja wis alasan wae. Sing jamulah dengan Rasulullah 1 malam dengan mandi 1 kali, ya. Masya Allah ini, ya. Baik. Jadi beliau walaupun diberikan keistimewaan seperti itu, beliau ketika berjalan tidak dibuat-buat dan tidak menunjukkan orang yang sombong. Bahkan ka'annama inhadara min sobabin, ya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu alaihi salatu wassalam kalau berjalan seakan-akan turun dari atas, ya, turun dari atas. Mudeng Pak niki tiang niku nek melaku saking glondoran niku ndangak napa ndingkluk, ya, ndingkluk ya. Nah, itu ibaratnya orang yang tawadhu itu seperti itu. Makanya itulah Rasulullah itu kalau jalan itu seperti jalannya itu menurun, ya. Beliau merunduk, ya, enggak dangak kayak gini. Kalau dangak kan seperti orang sombong. Ini gambarannya orang sombong itu kalau berjalan itu dangak, ya. Petentang-petenteng itu, ya. Sok awake gede, ya, tegap, ya. Seperti itu, ya. Maka jalannya Rasulullah SAW itu seperti beliau berjalan di jalan yang menurun. Padahal jalannya biasa, tapi beliau seperti itu karena ketawaduannya, ya. Makanya
orang yang belum pernah melihat Rasulullah SAW, ketika berkumpul beliau dengan para sahabatnya, orang tersebut gak tahu mana yang Rasulullah, mana yang sahabatnya. Ya, beliau kalau berpakaian juga gak beda dengan para sahabatnya. Ya, kalau beliau punya pakaian bagus ya dipakai, terkadang bagus. Kalau punyanya yang compang-camping ya dipakai, ya itu. Ya, gak memaksakan diri beliau alaihissalatu wassalam. Ya, itulah bentuk ketawaduan beliau dalam berjalan, dalam berpakaian. Ya, tidak ada kesombongan sama sekali. Kemudian muallif di sini mengatakan di dalam ucapan beliau, fa innal khuyala'a misyatun yubghiduha Allah taala. Karena sungguhnya al-khuyala, kesombongan itu, atau az-zahwu tadi, al-khuyala yang di sini az-zahwu, yaitu bentuk jalannya orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Li hadits Jabir, ini berdasarkan hadis Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna minal khuyala'i ma yubghidullahu dan sesungguhnya di antara khuyala, kesombongan itu ada yang membuat Allah murka. Wa minha ma yuhibbullah, dan di antaranya juga dari bentuk kesombongan tersebut ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa ammal khuyala allati yuhibbullahu fakhtiyarur rajuli nafsahu 'inda liqa. Maka adapun khuyala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk membanggakan diri seseorang ketika bertemu musuh, kita perang, ya. Dan ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat, Abu Dujana radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau bertemu musuh di dalam perperangan di hadapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pernah memberikannya sebuah pedang. Ya, Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa memberikan haknya pedang ini? Maka para sahabat yang lainnya nggak berani. Maka Abu Dujana ini berani mengambil pedang tersebut. Kemudian saya, ya Rasulullah, yang akan memberikan haknya, ya, yaitu untuk berperang di jalan Allah, membunuh orang-orang kafir. Kemudian setelah mengambilnya, beliau Abu Dujana radhiyallahu taala anhu ini memakai ikat kepala merah, kemudian berjalan, ya, menyibak barisan kaum muslimin untuk maju ke depan dengan cara berjalannya orang sombong. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini jalannya orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala illa fi hadzal maudhi, kecuali di tempat ini. Ya. Maka beliau mengatakan jalannya orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala kecuali di tempat ini. Artinya Rasulullah SAW memberikan pengecualian. Ya. Dan ini pula yang ditegaskan dalam hadis ini, yaitu kebanggaannya seorang kepada dirinya, ya, sifat sombongnya itu, sifat bangga dirinya itu muncul, tapi itu dicintai ketika apa? Indal liqa, ketika bertemu dengan musuh. Karena ini manfaatnya apa? Membuat musuh itu gentar. Ya. Musuh itu gentar, terus orang yang berlaku sombong ini nggak akan pernah mempertimbangkan musuhnya sehebat apapun, serang gagas. Ya, ini akan memunculkan kekuatan tersendiri, keberanian tersendiri, serang gagas. Musuhnya ameh pinter kungfu, ameh pinter pencak silat, serang gagas. Ya, akan direndahkan musuh tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, waqtiyaluhu 'inda shadaqah. Kemudian
bangga dirinya seseorang ketika bersedekah. Bukan riak tapi ya, bukan riak, bukan bangga diri sedekah itu dijelaskan para ulama bukan menampakkan sedekahnya terang-terangan dalam rangka riak. Ya belum aku sedekah sakmini, bukan itu maksudnya. Tapi dalam hatinya itu membanggakan sedekahnya. Ya, walaupun dia sedekah sembunyi-sembunyi, tapi dia banggakan dirinya untuk melawan rasa bakhilnya. Karena fitrahnya manusia itu adalah bakhil, medit, cetil, itu fitrahnya manusia. Ya, itu sudah pembawaan manusia itu seperti itu. Maka itu bisa dilawan dengan rasa bangga diri ketika sedekah, dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ammal ladzi yubghidullahu fakhtiyaluhu fil baghi. Adapun kesombongan, bangga diri yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bangga dirinya seseorang di dalam kesesatan, ya. Melakukan ajaran-ajaran yang tidak disyariatkan kok bangga. Ya. Ki lho tak duduhke, ya. Sekian liyane seranu sing penting ngelakoni, ya. Dengan embel-embel ini cinta Rasul, ya. Ini kan amalan ibadah, padahal tidak ada contohnya, tapi kok bangga dalam melakukannya, ya. Zikir sekian puluh kali, ratus kali, ya, yang tidak dicontohkan, ya. Perayaan-perayaan yang tidak ada contohnya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inginnya cari pahala, ya. Kemudian diiklankan besar-besaran, ya. Didatangi ribuan jutaan orang, ya, berbangga diri, tapi bangga diri dalam kesesatan. Maka ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Abu Dawud, ya. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga. Baik. Fal khuyala'u yuhibbuhallahu azza wa jalla fi mawdi'ain. Maka khuyala dalam hadis tersebut yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu khuyala atau berbangga diri atau kesombongan di dua tempat. Yang pertama indal harbi, yaitu ketika peperangan, li'annaha tabhathu syuja'ata wal quwwata fi nafsil muqatil. Karena itu bisa membangkitkan keberanian dan kekuatan pada diri orang yang berperang, ya. Wa tulqir ru'ba wal khaufa fi qulubi aduwihi. Yang kedua, itu bisa menimpakan rasa takut kepada musuhnya, di hati-hati musuhnya. Jadi musuhnya itu bisa takut kalau lihat seorang muslim kok maju kendel, ya, walaupun sebenarnya dia bukan jago lah istilahnya, dalam artian jagonya nggak seberapa, tapi karena penampilannya sudah di depannya itu seakan-akan dia menguasai segala bidang, ya, pertarungan, ya, model pertarungan, ya. Jadi mau satu lawan satu oke, ya, mau keroyokan oke, ya. Dia tantang musuhnya juga ciut. Ya, itu akan memberikan rasa takut, menimpakan rasa takut kepada musuh, ya. Kemudian yang ketiga, wa tudhiru adama mubalatihi bihi, dan itu akan menampakkan bahwasanya dia tidak peduli dengan kondisi situasi yang dia hadapi. Artinya kebenarannya benar-benar murni, ya. Sudah levelnya sudah 100% ini, ya. Levelnya sudah level 100, ya. Level up ini sudah maksimal, ya. Karena dia sudah mengalahkan dirinya dari rasa takut dengan berjalan dengan sebagaimana jalannya orang yang membanggakan dirinya. Ya, loh, aku kuat insyaallah, ya. Maka musuhnya yang melihat takut, keberanian dia itu juga meningkat, dan dia tidak peduli lagi dengan
musuhnya seberapa besar, seberapa pandai musuhnya, dia nggak peduli. Ya. Kemudian yang kedua, inda sadaqah, yaitu khuyala ketika bersedekah. Lima fiha min muharabatin nafsi allati tad'uhu ila syuh wal imsak fayahtalu 'alaiha talaban lil mazid minas sadaqah. Yaitu khuyala atau bangga diri atau sombong ketika bersedekah. Dikarenakan apa? Karena dengan dia bangga diri ketika sedekah, dalam hatinya itu membanggakan dirinya ketika bersedekah, itu akan wujud memerangi diri dari rasa bakhil. Ya. Karena orang sedekah itu biasanya kan digondeli, dalam hatinya gondeli. Kowe engko nek nyeki sakmene anak bojomu mangan apa? Beras muntek lho. Ya. Gula teh entek. Sesuk kowe nek obot teh ra digaweke wong ditmu mbok sedekahke. Ya, itu terus yang dianukan hati. Ya. Maka dengan dia merasa membanggakan dirinya, oh, saya ini dermawan. Dalam hatinya membisikkan seperti itu. Saya ini orang yang dermawan, saya harus sedekah. Ya, saya enggak peduli ya dengan bisikan-bisikan hawa nafsu yang ingin menahan harta yang ingin saya sedekahkan. Ya. Maka hal itu akan rasa bangga tersebut akan bisa memerangi sifat bakhilnya. Ya. Maka sehingga dengan hal seperti itu akan mendatangkan manfaat lain, yaitu apa? Dia akan termotivasi lagi untuk menambah sedekahnya dia di lain waktu. Ya, besoknya sedekah lagi, besoknya sedekah lagi. Akhirnya akan sedekah itu menjadi kebiasaan dan ringan. Ya. Dan menjadi ringan, ya. Ini dikarenakan positifnya sifat khuyala di dua hal, yaitu ketika yaitu ketika berperang menghadapi musuh, yang kedua ketika bersedekah. Dan ini yang dikecualikan dalam syariat, bahkan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di luar dari dua hal tersebut itu adalah hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berjalan dimurkai, ya. Dalam hal lainnya dimurkai, merendahkan manusia secara umum dimurkai. Tapi ketika berperang, ketika sedekah, ya, khuyala itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini, ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk fasal yang berikutnya, ya. Masuk fasal yang keempat insyaallah taala tentang taghaful, ya. Baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian, dan menambah keilmuan kita. Kemudian kita amalkan kalau memang ilmu itu menuntut untuk diamalkan, dan kita tinggalkan kalau memang ilmu itu menuntut kita untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Ya, seperti ini, yaitu khuyala ketika berjalan, ya, membanggakan diri, sombong, ya, meremehkan orang lain, maka itu menuntut untuk ditinggalkan. Kita tahu itu larangan, kita tinggalkan. Dan khuyala ketika berperang ataupun dalam hal ini karena mungkin saat-saat ini belum ada peperangan yang syar'i, maka khuyala di dalam bersedekah, maka ini kita praktekkan, ya, agar supaya kita bisa memerangi rasa bakhil kita di dalam hati kita. Kita tanamkan pada diri kita, kita ini dermawan, kita ini orang yang dermawan, kita bangga diri dengan kedermawanan kita. Itu tanamkan pada diri kita sehingga kita mau dan bisa mengalahkan sifat bakhil pada diri kita, ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.